Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Ateis karya Akhdiyat Kartamiharja. Kisah pada buku tidak berjalan secara linear. Kisah dibuka dengan tibanya Kartini di kantor Kambete, polisi militer Jepang. Kartini mendapat informasi kalau Hasan sudah meninggal dunia. Tentu saja Hasan itu kan sakit-sakitan. Dia nggak akan kuat menghadapi siksaan polisi Jepang. Kartini yang merasa sangat menyesal pun ambruk di kantor tersebut. Namun segalanya sudah terjadi, Hasan sudah meninggal dunia. Kita langsung lanjut dibawa ke bagian kedua di mana seorang jurnalis bertemu dengan Hasan. Saat itu keadaan Hasan udah sangat memprihatinkan ya. TBC merampas fisiknya sedemikian rupa, belum lagi tekanan hidupnya. Kepada sang jurnalis, Hasan berkisah bahwa dia tuh sebenarnya menulis sebuah cerita gitu, sebuah buku. Tapi dia merasa bahwa karyanya itu tidak cukup baik, maka dia serahkanlah naskah yang belum selesai itu ke jurnalis tersebut. Nah, naskah tersebut adalah autobiografinya sendiri. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Tokoh kita ini namanya Hasan, seorang pemuda yang dibesarkan oleh keluarga yang sangat taat beragama. Nah, orang tuanya ini dia pengikut tarekat atau mungkin ada juga yang menyebut tasawuf ya. Seperti kita tahu, tasawuf adalah paham yang sangat menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Biasanya penganut paham ini sangat zuhud, menyerahkan diri pada Allah, hidup sangat sederhana, dan waktunya dipenuhi oleh ritual-ritual keagamaan. Orang tua Hasan sebenarnya dikaruniai 4 anak, tapi dari semuanya cuma Hasan yang hidup sampai dewasa. Ayah dan ibu Hasan kemudian mengambil seorang anak perempuan sebagai anak angkat yang diberi nama Fatimah. Harapan orang tuanya sih suatu saat nanti Hasan sama Fatimah ini akan dinikahkan. Nah, si Hasan ini kan kepengaruh sama tarekat orang tuanya, ikut terbawa ritual-ritual yang sebenarnya sih nggak ada dalam agama Islam. Contohnya misalnya puasa 7 hari 7 malam, terus mengunci diri selama 3 hari 3 malam. Terus ada lagi mandi di sungai sebanyak 40 kali dalam satu malam. Ritual-ritual ini atau ritual yang terakhir yang mandi 40 kali dalam semalam yang akhirnya membuat Hasan itu menderita penyakit paru-paru. Selain ritual, Hasan juga sangat memandang rendah orang-orang yang menurutnya nggak soleh dalam beragama. Hal seperti ini akhirnya membuat Hasan menjadi tersisih dalam pergaulan. Dia tidak punya banyak teman. Nah, di Bandung, Hasan itu bekerja pada pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Tanpa diduga dia ketemu lagi nih sama temannya yang namanya Rusli. Rusli ini adalah penganut Marxisme, Leninisme yang juga seorang ateis. Bicara-bicara, Rusli kemudian mengundang Hasan untuk main ke rumahnya. Rusli kemudian ngenalin Hasan dengan Kartini, seorang perempuan yang sangat mirip dengan cinta pertamanya si Hasan. Hasan pun langsung jatuh cinta dengan Kartini. Jadi cerita Kartini begini, Kartini itu dulunya pernah dipaksa kawin dengan seorang saudagar Arab gitu. Nah, dia dipaksa kawin menjadi istri yang keempat. Dan disinilah terus Kartini itu sebenarnya merasa sangat sengsara sekali menikah dengan saudagar itu. Bukan cuma karena dia sebagai istri yang keempat, tapi dia juga merasa sangat terkekang gitu. Hidup dengan suaminya, nah suaminya ini ternyata suka mengekang perempuan. Tapi untuk meminta cerai atau apapun ya Kartini nggak berani. Tapi sebenarnya Kartini itu lebih ke nggak berani bukan ke suaminya, tapi nggak berani ke orang tuanya. Dia nggak berani bilang. Nah, akhirnya setelah orang tuanya meninggal, Kartini tuh akhirnya kabur dari rumah. Nah, dia kabur dari rumah, terus dia sampailah di kota, dan di kota ini karena dulu dia pernah hidup terkekang, akhirnya dia mulai menjalani hidup bebas. Jadi bebas sebebas-bebasnya dia gitu. Jadi kan si Hasan ini ketemu sama Kartini, dia langsung jatuh hati sama Kartini gitu. Nah, tapi karena melihat Kartini seperti itu, dan terus kawannya juga, ya gimana sih, dia penganut Marxisme, Leninisme, udah gitu dia seorang ateis juga. Si Hasan sebagai orang yang memang dibesarkan dengan nilai-nilai agama, dia merasa terpanggil dong. Dia merasa bahwa, oh kayaknya saya bisa nih untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, disitulah kemudian Hasan ketemu selain sama Rusli, Rusli pun ngenalin lagi sama orang lain yang namanya Anwar gitu. Jadi Anwar ini adalah penganut paham nihilisme. Oke, paham nihilisme ini apa sih? Jadi paham nihilisme ini adalah suatu paham filsafat yang menyatakan bahwa keberadaan manusia di bumi ini sebenarnya nggak ada tujuannya gitu. Jadi kebayang dong gimana rasanya jadi si Hasan itu. Hasan itu kan ketemu sama Rusli, ketemu sama Kartini, dia merasa bahwa dia bisa nih nanti membawa si Rusli sama Kartini ini
ke jalan yang benar gitu, kembali ke jalan yang benar. Tapi kemudian dia ketemu lagi nih sama si Anwar yang punya paham baru lagi, yaitu nihilisme gitu. Nah di sini akhirnya si Hasan jadi lebih terombang-ambing lagi hidupnya dia gitu. Jadi gini, si Hasan ini kan orang yang dia beragama tapi dia tidak pernah mempertanyakan gimana gitu. Jadi intinya dia beragama ya sesuai yang diajarkan aja. Nah disinilah pertama kali dia kemudian mencoba untuk lebih memahami lagi gimana sih pandangan-pandangan lain gitu, khususnya pandangan-pandangan hidup yang lain yang itu banyak bertentangan dengan agamanya dia, dan gimana dia bisa bertahan, apakah dia nanti bisa bertahan atau dia akan kebawa oleh salah satu paham tersebut gitu. Di sisi lain dia semakin jatuh cintalah kepada si Kartini. Oke, roman ini cukup berat ya, dalam diksinya sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh diksi-diksi Sunda. Dan ini jarang ya, biasanya kan karya-karya sastra Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi oleh karya-karya atau gaya-gaya dari Sumatera Barat. Yang uniknya membaca roman ini tuh kayak kita ada 3 sudut pandang, 3 narator sekaligus. Yang pertama tuh orang ketiga, orang yang maha tahu. Terus kemudian ada saya dan ada aku. Aku itu merujuk kepada Hasan, sementara saya itu merujuk kepada jurnalis yang mendapatkan karyanya si Hasan. Jadi, dan orang ketiga itu dituturkan waktu pertama kali ya, pas permulaan. Ini tiga pandangan sekaligus ini mirip banget sama novel Max Havelaar. Cuma bedanya novel Max Havelaar ini ada yang lucu, ada yang serius gitu ya. Tapi kalau ini sih serius semua gitu. Saya secara umum suka banget sama kisah ini. Ya menikmati aja gitu gimana goncangnya batinnya si Hasan itu saat menyadari bahwa orang-orang yang dia maksud pengen disadarkan ternyata nggak sebodoh yang dia kira gitu. Malah justru sebaliknya, mereka luas, lebih cerdas gitu, dan lebih dalam gitu memahami segala sesuatu gitu. Apa yang Hasan argumentasikan itu sebenarnya mereka sudah tahu dan sudah bisa mengcounternya. Jadi disinilah menariknya gitu ya. Saya antara pengen ketawa gitu, tapi juga kasihan juga sih sama Hasan gitu, dan cukup khawatir juga gimana nih Hasan bisa bertahan, apakah dia bisa bertahan dengan pendapatnya dia ataukah nanti dia justru kebawa-bawa sama teman-teman barunya ini dan terbawa juga sama si Kartini gitu. Yang menarik pada saat saya membaca-baca tentang roman ini gitu, ternyata pada saat itu, pada saat roman ini pertama kali terbit, itu masyarakat tidak mempermasalahkan. Saya sih nggak bisa ngebayang ya kalau roman itu kemudian baru aja keluar di tahun sekarang, mungkin akan rame, masyarakat akan wah ini nggak bener ini. Tapi pada saat itu, pada saat novel ini keluar pertama kali itu tidak ada masalah, diterima aja gitu oleh masyarakat luas secara umum gitu. Dan tapi yang lucunya adalah di sini saya membaca bahwa banyak sekali pada saat itu ada perdebatan-perdebatan yang lebih ke masing-masing itu merasa sangat tidak puas gitu. Jadi misalnya kaum agama nih, agamawan, terus kemudian di sini kan yang dibahas kan ada dari agama tasawuf ya, terus kemudian dari nihilisme sama marxisme dan leninisme gitu. Nah tapi tiga-tiganya ini semuanya merasa bahwa novel ini tidak terlalu dalam gitu untuk membahasnya, baik itu dari agama, dari orang yang menganut nihilisme dan orang-orang yang menganut marxisme dan leninisme itu merasa bahwa ini kayaknya roman ini tidak terlalu sengit gitu argumennya untuk mempertahankan ide mereka. jadi bisa kita simpulkan bahwa roman ini adil karena tidak ada yang merasa puas. Sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada yang salah dalam pembahasan ini, tolong ditulis aja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.